Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memang kental dengan budaya mistis, termasuk para ratu mistis yang masih dipercaya hingga saat ini. Siapakah sajakah mereka? Berikut adalah ulasannya. Yang pertama adalah Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul. Adalah ratu mistis yang menguasai Laut Selatan. Banyak cerita yang mengatakan bahwa konon ada permaisuri dari Prabu Siliwangi. Ketika kerajaannya runtuh, ia memilih lari dan menceburkan diri ke laut. Karena ilmunya yang tinggi, ia mengubah diri menjadi makhluk halus dan melahirkan dua orang putri, yaitu Nyi Nimasari dan Nyi Roro Kidul. Dan Nyi Roro Kidul inilah yang kemudian memimpin pantai selatan. Ia juga terkenal dengan baju berwarna hijau. Konon orang yang berkunjung ke pantai selatan dengan warna hijau, maka beliau akan menampakkan diri. Yang kedua adalah Nyi Antamsari. Nyi Antamsari merupakan saudara dari Nyi Roro Kidul dan kemudian memimpin di pantai utara Jawa. Beliau juga dikenal dengan julukan Dewi Lanjar, dan dia juga sering dikaitkan dengan berbagai peristiwa misterius, khususnya di pantai utara Jawa. Yang ketiga adalah Nyi Blorong. Meski bukan sosok ratu seperti dua sosok sebelumnya, Nyi Blorong merupakan sosok mistis yang cukup disegani. Ia merupakan pemimpin pasukan dari Nyi Roro Kidul dengan sosok setengah wanita, setengah ular. Konon dahulu hidup seorang putri yang bernama Nyi Mas Dewi Anggatasari, yaitu cucu dari Raja Caringin ke-11. Setelah diusir dari kerajaan, ia tersesat dan tanpa sengaja memasuki gerbang Nyi Roro Kidul. Dan kemudian Nyi Roro Kidul memberikan kesaktian, dan semenjak saat itu ia dikenal sebagai sosok Nyi Blorong. Yang keempat adalah Nyai Gadung Melati. Nyai Gadung Melati dipercaya sebagai sosok ratu yang melindungi Gunung Merapi. Ia juga dipercaya sebagai sosok yang melindungi Gunung Wutoh, yang merupakan gerbang memasuki kerajaan mistis di Gunung Merapi. Konon Nyai Gadung Melati kerap muncul dalam mimpi warga untuk menyampaikan pesan buruk akan terjadinya bencana atau hal sejenisnya. Yang terakhir adalah Ratu Junjung Buih. Ratu ini memiliki kekuasaan di Selat Karimata. Konon menurut cerita, Alkisah Kerajaan Amuntai di Kalimantan yang dipimpin oleh dua saudara, yaitu Patmaraga yang bertindak sebagai Raja Tua dan Sukmaraga yang bertindak sebagai Raja Muda. Sang Raja Tua yang saat itu melakukan pertapaan untuk meminta keturunan, dan kemudian saat beranjak pulang, beliau menemukan seorang anak yang terapung di lautan. Dan sejak saat itu, anak tersebut diberi nama Junjung Buih, yang artinya putri yang ditemukan dalam buih raksasa. Itulah tadi 5 ratu mistis yang terkenal di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Salam Rahayu, salam spiritual Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.